Si paling perdana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengalokasikan dana sebesar 3,72 miliar rupiah untuk memperbaiki sebanyak 80 unit rumah yang rusak akibat dampak banjir lahar dingin Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Mei 2024 lalu. 80 rumah itu diantaranya 54 unit rumah rusak berat, 6 unit rumah rusak sedang, dan 20 unit rumah rusak ringan. Informasi tersebut dan berita faktual dan terkini lainnya akan hadir dalam DNP The Morning pagi ini. Halo, saya Andika Rizky Riansyah dan Anda tengah mendengarkan DNP The Morning edisi Senin 16 Juni 2025. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lepas keberangkatan Presiden Prabowo ke Singapura. Polisi ungkap penyebab musisi Gusti Weo meninggal dunia di penginapannya. Serta dari dunia internasional, Pakistan dukung Iran, desak dunia Muslim bersatu hadapi Zionis Israel. Selamat pagi Indonesia, dan kami mulai DNP The Morning dengan informasi dari Polres Cimahi yang mengonfirmasi musisi Gusti Irwan Wibowo atau yang dikenal dengan nama Gusti Weo meninggal dunia di sebuah penginapan di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu 15 Juni 2025 lalu. Kasih Humas Polres Cimahi Ibtu Gofur Supangkat mengatakan bahwa Gusti ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri usai jatuh di kamar mandi penginapan yang berlokasi di Jalan Maribaya, Lembang. Gofur menjelaskan Gusti Weo diketahui menginap di penginapan tersebut sejak Sabtu 14 Juni 2025 bersama seorang teman dekatnya. Pada Minggu dini hari sekitar pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat, Gusti Weo masuk ke kamar mandi dan tidak kunjung keluar. Sekitar pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, rekannya mencoba memanggil namun tidak mendapatkan respons. Hingga akhirnya pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, rekan korban meminta bantuan petugas keamanan penginapan untuk membuka pintu kamar mandi secara paksa. Hasil pemeriksaan awal polisi tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan pada Gusti Weo. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melepas keberangkatan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Singapura pada Minggu 15 Juni 2025 sore lalu. Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta menginformasikan Presiden Prabowo berserta rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar pukul 18:20 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Singapura, kepala negara akan disambut secara resmi melalui upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam di Parliament House Singapura. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam rangkaian kunjungan tersebut mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan sejumlah agenda penting termasuk melakukan courtesy call dengan Presiden Tharman. Tidak hanya bertemu dengan Presiden Singapura, direncanakan juga Presiden Prabowo juga akan menghadiri pertemuan Bilateral Leaders Retreat dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Presiden Prabowo akan mulai menjalani sejumlah agenda kenegaraannya pada Senin 16 Juni hari ini yang menjadi bagian dari upaya penguatan peran diplomatik Indonesia di kawasan. Yusuf juga menyebut kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan Singapura di berbagai sektor strategis. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Singapura, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Republik Indonesia mengalokasikan dana sebesar 3,72 miliar rupiah untuk memperbaiki sebanyak 80 unit rumah yang rusak akibat dampak banjir lahar dingin Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Mei 2024 lalu. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Agam, Budi Perwira Negara di Lubuk Basung Minggu 15 Juni 2025 lalu mengatakan dana 3,72 miliar itu untuk memperbaiki rumah rusak berat sebanyak 54 unit dengan dana 3,24 miliar rupiah.
rusak sedang 6 unit dengan dana 180 juta rupiah, dan rusak ringan 20 unit dengan dana 300 juta rupiah. Yang menjelaskan perbaikan rumah tersebut akan dilakukan segera mungkin dilakukan dengan target selesai pada Desember 2025 lalu. Kemudian untuk pembangunan rumah rusak berat melalui rekanan yang mendapatkan rekomendasi dari BNPB. Sedangkan untuk pembangunan rumah rusak sedang dan ringan akan dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan tersebut. Yang menambahkan dasar pengerjaan rumah tersebut sesuai petunjuk pelaksana bantuan dana siap pakai stimulan perbaikan atau pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak akibat bencana, yakni nomor 5 tahun 2024 dari BNPB Republik Indonesia. Sementara ke-80 unit rumah itu tersebar di Kecamatan Sungai Buah, Ampek-Angkek, Canduang, Banu Hampu, dan Malalang. Dari dunia internasional, Pakistan menyatakan dukungan penuh terhadap Iran dan menyuruhkan negara-negara Muslim untuk bersatu menghadapi Zionis Israel. Dalam pidatonya di Majelis Nasional pada Sabtu 14 Juni 2025 lalu, Menteri Pertahanan Pakistan Hawaz Asif mengatakan bahwa inilah saatnya untuk negara-negara Muslim bersatu menghadapi ancaman rezim Zionis. Yang mendesak negara-negara Muslim yang masih memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk segera memutuskan hubungan itu dan mendorong Organisasi Kerjasama Islam atau OKI menggelar pertemuan guna menyusun strategi bersama. Asif menegaskan bahwa Pakistan memiliki hubungan erat dengan Iran dan akan mendukung Teheran dalam menghadapi situasi ini. Sehari sebelumnya, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan Ishar Dak menyebut serangan Israel ke Iran sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iran. Dan juga melakukan pembicaraan lewat telepon dengan Menlu Iran Sheikh Abbas Araghchi dan menegaskan kembali dukungan buat Pakistan pada perdamaian dan stabilitas kawasan. Sekian DMP The Morning. Dapatkan informasi yang faktual dan terkini lainnya melalui situs kami di dmpmedianetwork.com serta di seluruh sosial media DNP Integrated News. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rahansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.